kawasan hutan itu sama sekali tidak masuk akal. Dan oleh karena itu kita coba propose Pak, ya, kalau tadi disebutkan jarang patroli segala macam, di Aceh Pak, hutannya sekitar 3,5 juta, polhutnya hanya 60 orang Pak. Dan saya yakin staf saya adalah orang yang pekerja keras, mereka mendedikasikan dirinya, memiliki komitmen, tapi memang tidak masuk akal bahwa 60 orang akan bisa mengcover patroli di 3,5 juta hektar lahan kawasan hutan yang ada di Aceh. Dan karena itu seperti saya laporkan tadi, Pak Presiden sudah setuju, sekarang kita pada proses komunikasi dengan Menpan RB untuk kemudian menambah rasio polisi hutan kita. Yang relatif ideal tadi satu orang 5.000 ya, untuk 5.000 kawasan ya. Meskipun kemudian ada ide dari Pak Presiden sendiri kalau bisa lebih diperkecil lagi luasnya 1:2.000. Nanti hal ini tentu akan kita bicarakan ya terkait dengan struktur di Menpan RB maupun dari segi anggaran nanti di Kementerian Kehutanan, dan pada saatnya tentu kami akan mengajukan anggaran tambahan untuk ini di Komisi 4. Tapi berharap hasilnya berbeda, tentu itu suatu hal yang tidak tepat. Artinya kalau kita ingin benar-benar menjaga hutan kita, seperti tadi katakan ini warisan untuk Gen Z dan sebagainya, maka cara kita mengelola hutannya juga nggak bisa biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perubahan yang bersifat struktural dan fundamental harus hadir Pak di kementerian kami. Seperti yang sudah saya sampaikan pada forum sebelumnya, dan alhamdulillah Pak Presiden menyetujui di sebuah ratas dan juga di rapat paripurna ketika itu 4.800 polisi hutan menjaga 125 juta kawasan hutan itu sama sekali tidak masuk akal. Dan oleh karena itu kita coba propose Pak, ya, kalau tadi disebutkan jarang patroli segala macam, di Aceh Pak, hutannya sekitar 3,5 juta, polhutnya hanya 60 orang Pak. Dan saya yakin staf saya adalah orang yang pekerja keras, mereka mendedikasikan dirinya, memiliki komitmen, tapi memang tidak masuk akal bahwa 60 orang akan bisa mengcover patroli di 3,5 juta hektar lahan kawasan hutan yang ada di Aceh. Dan karena itu seperti saya laporkan tadi, Pak Presiden sudah setuju, sekarang kita pada proses komunikasi dengan Menpan RB untuk kemudian menambah rasio polisi hutan kita. Yang relatif ideal tadi satu orang 5.000 ya, untuk 5.000 kawasan ya. Meskipun kemudian ada ide dari Pak Presiden sendiri kalau bisa lebih diperkecil lagi luasnya 1:2.000. Nanti hal ini tentu akan kita bicarakan ya terkait dengan struktur di Menpan RB maupun dari segi anggaran nanti di Kementerian Kehutanan, dan pada saatnya tentu kami akan mengajukan anggaran tambahan untuk ini di Komisi 4. Izin pimpinan. Ilham, Pak Menteri, boleh nggak di Aceh itu didirikan Gakum sendiri? Karena hari ini Gakum itu Aceh hutannya luas, tapi Gakumnya itu ada di Sumatera Utara. Betul Pak, saya baru saja ingin menjelaskan Bapak, jadi selain jumlah polhutnya yang kita tambah sekitar 20.000, Balai Gakum, bayangkan Balai Gakum itu hanya ada satu se-Sumatera, yang itu berlokasi di Sumatera Utara. Jadi dari 10 kita sedang ajukan menjadi 24. Ada penambahan 14 termasuk salah satunya di Aceh Pak. Semoga mohon dukungan ya agar kemudian nanti diproses di Menpan RB-nya berjalan dengan baik. Jadi Balai Gakum itu hanya 5 Pak. Faktanya sekarang ada 5 lagi itu Balai Karhutlah, balai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah nanti dengan kemudian kita tambah 14, 10 ini menjadi satu Pak, artinya polisi hutan maupun Karhutlah dijadikan satu. Jadi kita menambah 14 lagi menjadi ada 14 balai Gakum di seluruh Indonesia dengan penambahan personil tadi Pak, sekitar 20.000 orang. Nah dengan demikian Bu, kita berharap kalau memang cara bekerjanya berbeda, terutama di sektor pengamanan tadi, kita berharap tentu juga hasilnya bisa berbeda. Tapi kalau caranya sama, ya kalau kita berharap hasilnya berbeda ya tentu akan sulit diharapkan. Kemudian soal DAS tadi Pak Rahmat, saya setuju ya bahwa ini masalah utama kita selama ini, perlu kita akui, kita jujur. Ada anekdot, ada guyonan ketika saya pertama kali masuk setahun yang lalu,
mengatakan bahwa kalau anggaran untuk penanaman hutan ya, untuk rehab das itu benar-benar terjadi dan kemudian pohonnya benar-benar tumbuh, mungkin beberapa bagian laut juga udah tumbuh pohon, saking banyaknya. Gitu. Nah, tapi terus kita perbaiki mekanismenya, termasuk salah satunya dengan geotagging, ya, untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut betul-betul tumbuh, ya, apa yang ditanam itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperuntukkan di planning kita. Termasuk tentang tadi jenis tumbuhan, Pak, jenis pohon yang dilakukan, kita ada studinya di mana menanam apa yang sesuai dengan apa. Bahkan pohon endemik di daerah tertentu yang memang tidak ada di daerah lain itu juga bagian dari cara kita untuk melakukan di RHL gitu, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan kita. Jadi kalau ada masukan dari lokal, ada local wisdom untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu, tanaman tertentu yang memang harus kita pergunakan untuk RHL, saya kira nanti di balai-balai das kami ya, di persemen-persemen kami juga itu bisa dibibitkan dan kemudian juga bisa diambil oleh masyarakat untuk proses RHL-nya. Kemudian Pak Alex, saya setuju sekali lagi, hulu ini menjadi penting. Dan lebih dari itu seperti yang saya katakan tadi, konsistensi antar kementerian menjadi sangat penting. Jadi misalkan kita tahu tata ruang, kembali kepada tata ruang ini ada 5 kementerian yang mengampu dan kadang-kadang nggak terjadi komunikasi. Ya, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian ATR BPN di APL, kemudian ada Laut di Pak Menteri KKP, ya, pesisir, ada ISDM ya, di bawah tanah. Ya. Nah, saya kira tadi usulan misalkan untuk membuat Badan Koordinasi Penata Ruangan Nasional, ya. Saya kira ini menjadi penting supaya kalau ada dispute antar menteri tentang bagaimana tata ruang dan pola ruang itu bisa diputuskan secara cepat di badan ini. Kalau sekali lagi kalau seandainya masing-masing tetap bekerja Pak Alex ya, saya kira ya apa yang tadi Bapak katakan ya, tahun depan akan terjadi lagi, entah sial nanti di provinsi mana lagi, nauzubillah, itu akan bisa terjadi. Kalau seandainya memang tidak ada integrasi tata ruang dan pola ruang yang disepakati di antar kementerian yang sekarang faktanya memang memiliki otoritas untuk itu. Terakhir soal kewajiban PPKH, Pak Alex, jadi yang dikatakan 30.000 tadi itu adalah para perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menanam, untuk melakukan rehab das yang sampai Desember kemarin belum menentukan penlocknya. Jadi ini justru mandatori. Awalnya mereka bisa menanam di mana saja karena memang begitu, tentu di lahan kritis kita di mana saja. Namun kemudian kita bisa dalam tanda kutip paksa mereka untuk menanam atau melakukan rehab das RHL di 3 provinsi yang terdampak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Menteri, itu Menteri Pertanian, selama menunggu masa recovery ini, petani-petani yang terdampak itu juga petambak dan nelayan, kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi, itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Waktu awal kami dengar kan Pak Presiden menyampaikan bahwa KUR atau kreditnya dihapuskan karena pasti dia tidak bisa bayar lagi. Itu betul, itu sudah dilaksanakan. Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu, bisa disampaikan di sini. Waktu kemarin kami pergi ke sana, kami berkoordinasi dengan Menko Pangan. Kami mengusulkan untuk ada jaminan hidup bagi yang terdampak itu untuk kurun waktu tertentu. Jaminan hidup. Jadi, belum, kita lagi rancang. Ya, belum. Kami baru mengusulkan itu.
Menko setuju, nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Jardub, ya betul. Jadi misalnya 6 bulan barangkali atau 7 bulan sesuai dengan itu. Karena mereka kan nggak bisa bergerak apa-apa Ibu. Jardub ya, Jardub. Nah. Demikian Ibu. Terima kasih. Izin Bu Ketua, yang pertama kami mengirim bantuan seperti beras minyak goreng dan itu jumlahnya cukup besar. Minyak goreng 6.000 ton, kemudian kurang lebih 50.000 ton beras. Tetapi berikutnya Bu, kita kalau tidak salah kami sudah juga diskusi rakortas bersama Menko Pangan bahwa ada bantuan, kita sudah usulkan. Kalau dari pertanian yang ada, kami beri bantuan tanaman semusim yang cepat Bu. Langkah kedua adalah sawah yang ringan, ini bisa langsung insya Allah maksimal 6 bulan ini bisa selesai, ringan dan sedang. Dan kami besok memulai di Aceh dan 3 provinsi, semua eselon 1 kami di sana bersama-sama bergerak bersama-sama 3 provinsi ini. Yang kita selesaikan yang ringan agar bisa langsung bekerja, kemudian sedang bisa langsung bekerja, memang 20.000 bisa jadi lebih, 20.000 hektar ini belakangan kita kerja. Ini paralel, mungkin yang kerjakan adalah kita pihak ketiga kan. Tapi yang pertama adalah pangan kami siapkan di lapangan, tergantung kebijakan pemerintah, tapi ada bansos, kemudian bantuan pangan, kami siapkan pangan 3 kali lipat dari kebutuhan di lapangan sekarang ini Bu. Jadi untuk pangan aman Bu. Makasih. Mohon izin Bu Ketua, ingin mempertegas apa yang disampaikan Ibu Ketua Pak Menteri. Tadi kan itu kan baru usul. Kan kalau misalnya kemudian kita perbaiki sawah mereka, maupun rusak ringan, rusak sedang, itu yang memang bisa lebih cepat, bisa kita mulai segera. Tapi kan tetap butuh waktu. Setelah direhabilitasi, mereka kan nanam. Untuk sampai panen kan butuh waktu. Maka pertanyaannya, bantuan pangan yang Pak Menteri sebut tadi, itu sudah pasti akan dicairkan untuk dalam jangka waktu tertentu. Selama ya toh, lahan-lahan pertanian mereka direhabilitasi. Izin Pak, yang kami sudah turunkan bantuan itu sudah kurang lebih 50.000 ton ke saudara-saudara kita. Ini secara paralel kita perbaiki dan tanam. Umur tanaman kan 3 bulan. Nah mudah-mudahan ditambah, mudah-mudahan usulan yang rakortas ini juga terpenuhi insya Allah, apalagi Menteri Sosial juga ada bantuan, ini bisa overlap. Tetapi ini berjalan overlap. Tidak boleh bahwa tanaman ini yang ditunggu 3 bulan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang jelas setiap ada permintaan dari kabupaten dan provinsi kami penuhi. Kenapa? Pangannya ada, berasnya ada di wilayah masing-masing, bahkan Sumatera Utara dan Barat kami sudah suplai dari luar. Tapi Aceh masih berasnya masih cukup besar. Makasih Pak. Tidak mungkin ini yang ditunggu yang ditanam. Tetapi kami lakukan percepatan mulai besok. Jadi besok start dan bergerak terus-menerus. Makasih Pak. Baik, untuk Menteri Kehutanan itu perusahaan-perusahaan yang sudah dikasih plang, pasti itu udah indikasi dia salah dikasih plang, nggak asal sembarang kasih plang. Selain dikasih plang apakah dikenai denda juga tuh untuk bayar paling nggak buat bantu masyarakat yang terdampak nih? Baik, terima kasih Ibu. Perlu kami laporkan kembali Bu bahwa hasil rapat kami dengan beberapa kementerian disepakati bahwa kita bergerak bersama-sama di bawah payung Satgas PKH Bu. Dan oleh karena itu dari yang sudah kita plang 11 subjek hukum itu bahkan berkembang menjadi ada 23 subjek hukum yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan sudah ada proses penyidikan 6 korporasi dan 2 PHT, kemudian sudah ada proses penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHT.
termasuk di dalamnya adalah kemungkinan Ibu, sekali lagi ini adalah tentunya mencari delik hukum yang paling pas, untuk kemudian juga ada dianggap semacam kerugian negara atau kesalahan mereka yang mengakibatkan banjir yang kemudian berdampak buruk, dan karena itu juga ada selain pidana juga ada denda administratifnya Bu. Itu sedang dikembangkan Bu di Satgas PKH. Terima kasih. Diarahkan ke sana Ibu. Selama memang ada fakta hukumnya ya dalam proses itu akan diarahkan juga bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab terhadap rehabilitasi Bu. Terima kasih. Pokoknya kami menuntut supaya ada juga lah denda administratifnya tuh. Ya. Izin Bu Ketua, anggota Komisi 4 yang kami hormati, kami lupa. Sekarang sudah ada SK, ketua timnya adalah Pak Mendagri, Satgas, menangani 3 ini dari keputusan Presiden, sudah ada Bu. Kami di bidang ekonomi dan pangan, menyiapkan pangannya sudah siap Bu. Jadi setiap saat bisa di-drop kalau kekurangan. Kami bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.